Yang bakalan kalian denger ini adalah kompilasi-kompilasi dari audio-audio yang udah gue pernah rekam gitu. Kenapa gue satuin? Karena gue males gitu. Berantakan banget file, jadi ya sekali-kali berantakan lah. Jadi ya enjoy. Sorry akhir-akhir ini ada males gue karenanya down pisang, enggak lah, bukan daun pisang, down apa? Ya down lah, gue kacau sih. Oke, enjoy. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat 20 Mei 2022. Ini kan 20 Mei? Ya, 20 Mei 2022. Kemarin tanggal 19 Mei 2022, gue kehilangan salah satu teman terpenting gue. Dia manusia. Dan karena kesalahan gue, karena teledor bahasa itu ya, kependekannya. Ini ya karena kesalahan gue sendiri, gue kehilangan dia gitu. Mari gue coba cerita kronologinya aja kali ya. Ini sore gue balik kerja, gue posisi capek banget, beneran capek banget. Dan ya bukan cuma dari kerjaan doang, cuma dari kayak kuliah sama yang lain tuh juga kayak menyerang bersamaan gitu. Lu ngerti kan, kayak banyak masalah tiba-tiba datang gitu bersamaan. Jadi gue pusing, gue capek banget, kayak aduh bro. Tapi bukan gue terbawa emosi, bukan marah ya, cuma kayak bawanya pengen sedih mulu. Lu ngerti gak sih, sedih dan mendramatisir gitu. Nanti gue cerita panjangannya lalu di saat itu juga ya, dia ini memposting sesuatu yang tidak yang bisa dibilang membuat gue sedih. Ya bisa bilang membuat gue sedih. Jadi tambah sedih kan gue ya. Cuma biasanya gue bisa kontrol diri loh. Biasanya gue bisa tahan. Biasanya I don't know, gue cuma waktu itu mungkin benteng gue lagi lepas, jadi ya gue langsung tanya aja gitu, apa ada sesuatu yang perlu gue tahu gitu. Is there something wrong, am I doing wrong, dan ya gue tanya. Dia jawab nothing, everything is fine, dan ya ternyata dia sesuai ekspektasi gue berharap A, tapi ternyata dia nganggapnya B gitu. Jadi ya gue yang salah. Dan sialnya gue waktu itu, gue lagi capek ya, gue mendramatisir banget, sumpah banget, kayak bukan gue gitu. Gue lebay, tapi gue nggak drama. Lebay gue juga lebay lucu, bukan lebay kayak gitu, kayak lu ngerti lah, lebay yang lucu sama gue cuma lebay buat lucu-lucu aja gitu. Sama kalau misalkan gue khawatir berlebihan ya itu karena beda cerita lagi. Intinya ya kemarin gue kalap, gue lepas kendali, gue nggak marah, serius bukan marah emosi, cuma gue terbawa suasana dan dramatisir. Gue jadi kayak orang melas banget, kayak orang yang ngemis gitu, which is itu sangat-sangat tidak sangat-sangat bukan gue gitu. Bukan berarti gue nggak bisa ngemis, cuma drama itu bukan gue banget, sumpah itu bukan gue. Dan akhirnya gue yang memulai ya, gue yang mengakhiri gitu. Gue step back, mundur perlahan. lucunya gini nih, ketika gue ingin blokir kontak WhatsApp-nya, kan gue udah blokir nih, gue somehow 5 atau 10 menit kemudian tuh kayak realizing what have I done gitu. Gue ngelakuin apa gitu, gue tadi ngapain sih gitu. Aduh, gue akhirnya sadar kalau gue salah gitu. Ya udah, akhirnya gue unblock kan ya, gue buka blokir. Supaya gue buka blokir, dan alhamdulillahnya dia masih ada gitu, belum blokir gue. Cuma gue ditinggal bentar, ternyata diblokir.
gue coba cek IG, ya udah apa following gue dihapus gitu. Gue beneran merasa bersalah, gue sedih banget, gue nangis. Pasti gue nangis lah, orang gue apa ya, gini loh, mungkin orang banyak yang nggak tahu ya, teman-teman gue udah tahu gue itu orangnya sangat-sangat bukan baperan, orangnya apa-apa pakai perasaan, beneran apa-apa tuh pakai perasaan banget, orangnya pakai hati. Memang nggak sesuai sama penampilan gue gini, tapi ya emang gitu. Tinggi gue 172, 173, which is ya lumayan tinggi lah, banyak yang bilang gue tinggi. Berat gue itu 68 atau 67 gitu. Perawakan gue tuh gede bro, gede, gemuk, tinggi. Banyak yang bilang gagah. Serem muka gue juga. Aduh, sorry. Muka gue juga apa, dingin, jutek gitu. Tapi dibalik semuanya yang terlihat kayak monster itu, gue orangnya lemah. Gue orangnya lemah banget bro kalau perasaan kayak gitu. Jadi ya gue nangis lah, masa gue nangis. Gue kehilangan seorang teman yang berharga gitu, teman yang sangat bernilai, sangat berjasa buat apa ya, semuanya, everything gitu. Gue merasa hidup gue lebih baik ketika ada dia gitu. Gue banyak improve, gue juga bahagia, dia juga sering bikin gue bahagia gitu. Dia pernah memberikan gue sesuatu yang sangat berharga banget, yang gak akan bisa gue balas, sesuatu yang sangat mahal gitu. Mau tau apa itu? Waktu, time. Bagi gue waktu itu adalah harta yang paling berharga, sesuatu yang bisa diberikan ke seorang yang sangat berharga waktu. Gue juga begitu. Kalau gue nggak usah ceritain. Intinya gue juga kalau misalkan dikasih sesuatu, mungkin kalau boleh milih, gue nggak pengen barang-barang, gue cuma pengen sehari sama lo. Balik ke masalah gue yang tadi, intinya ini gitu, kita terjadi ya percek, gue nggak bisa bilang cekcok sih soal ini tuh gak ada unsur marah, cuma gue tuh ibaratnya kayak melas-melas banget gitu, kayak anjir kata gue. Saat itu gue nggak nyadar karena emang ya I don't know, sangat suasananya sangat mendukung buat drama gitu. Gak tau kenapa gue drama, dan ya gitu. Tadinya gue pengen minta maaf gitu, gue pengen maksa aja gue follow terus apa namanya, gue minta maaf gitu. Cuma jangan dulu. Gue rasa memang untuk saat ini kita harus ambil space masing-masing aja lah, dikasih tempat masing-masing gitu. Untuk ya mungkin ini hukuman juga bagi gue ya, dia kan nggak salah apa-apa. Dia mah gak bakal ngasihin apa-apa bro. Gue yang disini kehilangan banget. Gue baru selesai nangis. Bangga banget gue ya. Enggak. Aduh. Gue bingung sekarang, karena sekarang hari udah beda banget. Udah gak ada teman cerita sama penyemangat lagi. Sedih pasti, gue sedih parah. Gue semua berawal 7 Maret 2022 dan berakhir kemarin 19 Mei 2022. Kehilangan ya pasti bro. Sekarang gue bingung, dan gue pasti minta maaf, gue pasti hubungin dia, tapi nggak sekarang. Gue bakal hubungin dia 103 hari lagi. Kenapa nunggu 103 hari lagi? Kalau dia denger ini pasti tahu, cuma nggak mungkin sih dia denger ini. Siapa juga denger podcast ini kan? Gak ada yang denger podcast ini bro. Lu pikir gue ada aplikasinya, itu denger, diputar berapa kali, didengar berapa kali gitu. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Ini cuma buat ya diary aja, diary pakai suara. Mungkin suatu hari nanti
gue bakal dengerin ini dengan kondisi gue udah bahagia, udah ketawa-tawa gitu, nggak lagi sedih. Sekarang gue sedih banget sumpah, hancur, pilu membiru, hancur berantakan, sangat disayangkan. Mungkin itu aja buat lu yang gue maksud. Kalau lu denger ini, gue minta maaf banget buat semuanya. Gue nggak ngarep kita bisa kayak dulu lagi. Cuma yang gue harapin ya semoga kita nggak diem-dieman lah. Let's be cool, right? Ya, I'm so sorry. Gue hilang kontrol waktu itu. Gue minta maaf. Cuma apa ya? Ya gue pasti minta maaf ke lu dan bakal hubungi lu nanti 103 hari lagi. Dan ya ada alasannya kenapa 103 hari lagi. Tapi bisa juga kalau misalkan ada sesuatu yang urgent ya gue percepat gitu. Intinya ya dimanapun lu berada, gue selalu ngedoain. Ya fail dah, aduh pada lagi quotes itu. Dimanapun lu berada, gue selalu berdoa yang terbaik buat lu. Gue pengen lu seneng. Kalau dengan kepergian gue ini bikin lu seneng, gue siap pergi dari lu selamanya. Berlebihan. Baru gue bilang jangan drama. Kata-kata selamanya itu berlebihan bro, beneran. Gue ulangin. Dimanapun lu berada, entah lu lagi ngapain sekarang, gue masih mikirin lu. Gue masih mikirin lu kok. Bukan berarti gue berhenti mikirin lu. Gue minta maaf soal yang kemarin. Semoga lu ngerti ya. This episode is special for you. You know. Ini episode banyak ininya, dead airnya nih. Ini bukan dead air sih, cuma kayak ngomong berhenti ngomong gitu. Ini cuma biar karena gue lagi ini aja, lagi andai kalian tahu sekarang gue I don't know, gue nggak semangat ngapain sumpah gue bingung ngapain, just lost control you know. Ya tapi ya gue biasa, gue di Green Terrace. Semoga tadi nggak ada yang videoin gue pagi-pagi tadi. Tadi gue di Green Terrace itu nangis, serius gue nangis. Jadi ya gue balik kerja jam 7 ya, keluar dari gerbang PT jam 7:10 lah. Habis itu ya gue ambil jalan memutar ketika pulang, jadi ya gue pulangnya dilama-lamain. Dan ya kan kalau naik motor kan sambil denger lagu ya, ketika lagu sedih keputer ya gue berkaca-kaca dan yang ngalir ya. Untung pakai helm sama masker jadi orang tuh gak pada ngeliat gitu. Cuma ya nggak ada yang ngeliat juga sih, orang namanya juga jalanan, siapa juga yang fokus ke satu orang. Habis itu karena gue pengen nenangin diri dulu, jadi ya biar pas pulang gue tuh nggak terlalu kelar buat abis nangis, gue berhenti dulu di sini di Green Terrace. Ternyata masih nangis gitu. Ya selesai jam 7.50an lah, jam 8 kurang. Habis itu gue baru pulang ke rumah, sampai rumah makan, istirahat, tidur maksudnya ya. Jam 11:30 bangun, Jumatan habis Jumatan sama gue juga ya sambil ngisi bensin lah, puter-muter dikit gitu, keputar lagu sedih, nangis lagi. Gue ya inilah risikonya orang yang apa-apa pakai hati, apa-apa pakai perasaan gitu. Cuma ya gitu bro, gue ini orang tulus setia, loyal gitu, jangan diragukan lah. Gue kalau diragukan kesetiaan gue marah pasti. Gue bakal marah, gue bakal hajar lu persis di depan muka. Sumpah kalau ada yang meremehkan kesetiaan gue, meremehkan loyalitas gue tuh fuck you. Gue ini mungkin orang yang paling setia yang mungkin lo bisa kenal gitu, serius dah. Gue nggak akan berkhianat ke apapun gitu. I'm better dead gitu. It's better than being dead than betray something. Prinsip gue sih gitu.
soal kesalahan ya gue minta salah gue sendiri kok. Cuma gini, ketika gue ngelakuin salah, pertama gue lakuin, gue tahu salah gue di mana. Gue tahu, gue ngaku. Gue tahu kayak kemarin gue salah gue karena gue bersikap terlalu berlebihan dalam menanggapinya. Gue overreacting. Dan biasanya nih kalau gue udah, sebenarnya bukan biasanya sih, iya hampir 99% lah, gue takutnya gue lupa kan, gue nggak bisa jamin. Gue tuh setelah gue mengakui dan meminta maaf, gue nggak ngelakuin lagi. Itu gue, that's me. And then there we are none. Sekarang gue mau baca satu puisi. Udah amat, ini bakal jadi episode terset gue karena ya kayak gue nggak ada kesempatan lagi nih, nggak bentar masih ada nggak ya? Wait. Apakah gue masih menyimpan puisinya? Kita cari. Tidak. Gimana ya cara ngeliat ini apa? Catatan. Wait. Melihat sebagai aktivitas sekolah, tinjau postingan tanda. Gue nyimpen di Facebook waktu itu puisi gue. Wait. Masa nggak ada sih? Kalau di Facebook web gampang, cuma bentar. Bentar ya. Wait. Semoga masih ada. Susah banget nyarinya ya. Bentar, tunggu. Ini bisa di-cut sih, cuma ya. Yap, gue nemu. Wait. Gak bisa diklik lagi. Anjir, udah capek-capek nemu. Ada. Wait. Ini gak bisa diklik bro. Lu udah klik lihat selengkapnya lo, tapi tidak bisa juga. Oke, that's it. Tidak ada. Sorry nunggu lama. Nanti gua cut bagian tadi. Gua nunggu hampir 1 menit tadi. 1 menit 2 menit lah. Intinya gue minta maaf. Pasti lu capek dengan gue minta maaf terus ya. Cuma ya itulah hidup bro. Tolong terima gue lagi. Kita harus mengulangi kejayaan dulu lagi. Cuma yang penting jangan diem-dieman aja lah. Gue nggak enak banget kalau kita kayak gini. Kayak kita kan awalnya juga seringnya ketawa-tawa terus ya. Jadi ya let's be friends ya. Tunggu gue 103 hari lagi. Gue pasti bakal datang. Gue pasti bakal kembali. I'll be back. Sekian dari gue. Terima kasih. Dan tips dari gue, kalau misalkan lagi capek banget, mending tidur aja dah. Jangan ngelakuin apa-apa. Ntar kayak gue gak bisa mengendalikan. Dan akhirnya ya gue kehilangan sesuatu yang berharga. Thank you. Kemarin gue buka Facebook. Seperti biasa gue kan masih rutin buka Facebook ya.
Dan di Facebook itu ada fitur, bentar, ada fitur yang namanya history atau misalkan kayak kenangan gitulah, diingetin gitu. Misalkan hari ini 2 tahun yang lalu tuh kita post gini, 2 hari ini berapa tahun yang lalu kita post gini. Nah gitulah apa sistemnya. Dan ya gue sempet ngeliat tuh history gue, kan masuk notif tuh, lihat kenangan Anda hari ini gitu ya. Gue cek lah kenangan gue hari ini apa gitu. Dan ya jadi kenangan gue dari 7 tahun yang lalu, tahun 2015 itu tuh gue pernah bikin catatan gitu tentang ya bisa dibilang ini puisi lah, tentang kerinduan gitu. Jujur ini masih relate sama gue sekarang. Maksudnya orangnya udah beda, cuma apa ya, dengan kondisi gue yang sekarang ini sangat relate lah gitu. Gue belum cerita gue yang kemarin ya, apalagi tanya ya gimana ya, ceritanya panjang gitu. Cuma untuk sekarang nih gue mau bacain puisinya gitu. Gue tipe orang yang nulis bisa, cuma bacanya nggak bisa. Jadi ya mohon maaf kalau bacanya berantakan. Sih gitu pasti kalau di itu tadi gue tarik napas, buang napas. Bismillah aja lah. Rasanya aku perlu mendeklarasikan ini. Aku akan membuat sebuah peringatan kecil. Sorry, gue ulangin ya karena jelek. Rasanya aku perlu mendeklarasikan ini. Aku akan membuat sebuah peringatan kecil bahwa dulu kamu telah datang dan singgah. Meskipun sekarang kau hanya ada dalam lorong. Ajar ini gue kok berantakan ya, wajar sih komanya. Gue ulangin lagi. Kali ini one take away dan Bismillah. Rasanya aku perlu mendeklarasikan ini. Aku akan membuat sebuah peringatan kecil bahwa dulu kamu telah datang dan singgah. Meskipun sekarang kau hanya ada dalam lorong lamunanku. Setidaknya kamu dulu pernah ada, membawa sesuatu yang kupikir cinta, memberi sesuatu yang ternyata berujung luka. Aku masih ingin menunggu kau yang ramah dan hangat itu kembali. Bukan kamu yang dingin, kamu yang memberi jarak, kamu yang tak sadar betapa aku sangat mencintai dan menggilaimu. Atas semua perasaan aneh yang sebenarnya tak aku pahami ini, aku ingin bilang sesuatu. Aku kangen kamu. Itu doang puisinya, singkat ya. Seingat gue ini gue kopas nggak bikin sendiri ya, gue lupa sih, udah lama banget ini. Iya, HP ku juga yang ini kan gue nulis di HP Asus kalau nggak salah, itu udah mati total, jadi gue nggak bisa. Aduh, tenang, kerinduan gitu. Ya bisa dibilang ya sekarang dari nada bicara gue aja udah kerasa banget ya kalau gue lagi kenapa. Ya bayang, hari-hari ini memang agak berat sih. Masih berusaha untuk kuat. Kemarin gak sempat cerita ke Lord ya, jadi ya enak sih kalau cerita ke teman kan nggak menghilangkan masalah tapi meringankan gitu. Dan ya bukan berarti gue membebani ke teman, emang kita saling cerita aja gitu kan, dia juga cerita, kita juga cerita gitu, saling menguatkan aja gitu. Ya memang ini masa-masa yang berat sih, jujur banget. Selama 2022 itu, dari awal tahun sampai sekarang itu tuh penuh dengan kesenangan gue, benar-benar penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, jangan tawa gitu. Baru sekarang doang nih terasa beratnya, kayaknya ini kesialan gue yang kemarin tuh ditumpuk gitu. Biasanya kan orang kan abis beruntung sial gitu. Nah kalau gue beruntung dulu tuh dari kemarin, abis itu sialnya dikumpulin sekarang nih. Tapi udahlah, nggak usah dipercaya begituan mah, bercanda doang kok. Ya intinya gitu sih. Sekarang kan gue masih di tahap masih belum menerima semuanya yang ada gitu. Bukannya menyelesaikan masalah atau cari solusi, malah ya menyalahkan diri sendiri atau mengasihani diri sendiri gitu. It's normal thing, tapi ya mungkin akan selesai gitu. Apapun caranya nanti pasti akan selesai semua kok. Tapi ya kapan kita nggak tahu, gua nggak tahu ya mengapa di bawah kita. Jadi tadi itu puisi gua dari 2015 dan apalagi ya, gua tadi mikir sesuatu gitu.
lupa. Kayaknya itu aja ya. Nanti kalau misalkan ada update terbaru gue kabarin lagi. Jadi ini episode keberapa gue nggak tahu. Intinya ada banyak yang pengen gue omongin gitu. Apalagi kan sekarang gue udah susah nih ketemu temen. Jadi ya ini gini, kalau gue kalau gue sering upload podcast nih, berarti gue bukannya konsisten atau apa, berarti gue lagi gak ada temen itu, lagi sial lah gitu. Karena kalau gue lagi seneng lagi happy mah gue nggak akan bikin podcast lah, karena apa, kesenangan gitu. Kayak kemarin tuh gue seneng banget, jadi ya nggak sampai kelupaan podcast gitu. I mean it just inilah cuma internet doang anjir, maksudnya gue internet doang sih, maksudnya for fun only gitu. Gue nggak mau gue seriusin juga, nggak dapet duit juga. Dulu tuh gue menggebu-gebu banget itu, sekarang udah mulai turun gitu. Ya sebenarnya mental juga ngaruh sih. Kalau gue lagi down banget, apa bisa ngaruh. Itu aja dari gue. Kedepannya bakal gue kabarin lagi. Sekian, thank you. Jadi kemarin beberapa hari lalu Pak Jokowi itu udah memberitakan lagi, udah ngasih pengumuman lah gitu, kalau sekarang corona sudah bisa dikendalikan gitu. Jadi mulai boleh membuka masker gitu. Dan I don't know man, gue harus bereaksi apa gitu. Cuma pandemi ini memang banyak memberi serangan ke gue gitu. Cuma nggak bisa dipungkiri sih, ini banyak banget cerita yang gue dapet ketika pandemi gitu. Dan gue sangat yakin kalau pandemi nggak terjadi, itu kejadian yang gue pengen itu nggak terjadi semua. Ya mungkin diganti sama apa kejadian yang lain, cuma gue sangat mensyukuri semua yang terjadi pas kemarin pandemi gitu. Bukan mensyukuri, menerima sih. Kalau mensyukuri mah bahaya banget, orang sampai saudara pada meninggal, teman pada meninggal kan ya. Intinya nggak kerasa sih 2 tahun berlalu, pandemi sudah habis. Dan maksudnya corona masih ada, cuma udah mulai new normal lah. Gue inget banget tuh kemarin, tahun kemarin tuh gue sama Dimas sama Dedi tuh bikin podcast tahun corona, apa aja yang terjadi setelah tahun corona gitu diceritain. Dan sekarang 2 tahun berlalu ya udah mulai normal gitu. Persis banget, ini sesuai apa prediksi gue udah prediksi nih normal paling 2022 sih corona gitu. Kan dulu kan orang bilang corona abis akhir tahun 2020 gitu, atau enggak pertengahan tahun 2020 gitu, abis lebaran lah, abis puasa lah gitu. Cuma ya baru normal sekarang gitu. Gue nggak bisa jelasin kenapa, karena ya gue nggak ngerti juga. Kayak intinya ya kita nurut aja sih. Maksudnya kalau emang udah mulai buka masker mah itu mah bukan nurut juga sih, kayak terserah lu aja sih. Tapi kalau buat gue pribadi, entah ini kebetulan atau apa, gue tuh sebelum pandemi, sebelum corona tuh udah pakai masker, sumpah. Sumpah gue tuh udah pakai masker bro, sumpah. Karena I don't know, gue pakai masker tuh berasa ganteng gue naik. Bukan ganteng naik sih, cuma menutupi kejelekan gue lah gitu. Waktu itu gue nggak sengaja sih, karena sebelum corona tuh, sebelum pandemi, persis banget tuh, kalau nggak salah sebulan sebelumnya gitu, itu gue sakit gejala tipes, belum tipes ya, alhamdulillah masih gejala tipes. Jadi ya gue kemana-mana pakai masker, dan gue liat keren juga gue. Jadi cukup lah buat kemana-mana gitu pakai masker. Jadi gue inget banget waktu itu pas mau pergi kemana gue ya, intinya dia kalau nggak salah pulang kuliah, jaket tuh gue nggak dicuci tuh, bukan karena kan baru dipakai. Jadi gue ngantongin masker gue di jaket itu, terus ya gue gantungin aja. Fast forward sebulan kemudian tuh kan pas lagi coronanya tuh, gue mau keluar, mau beli apa gitu, gue nyari masker, ternyata di kantong gue ada, di kantong jaket gitu, ternyata itu masker bekas kemarin gue sakit gitu. Dan joroknya gue, ini jangan ditiru ya, itu gue pakai sumpah. Karena gue malas ngambil yang baru gitu. Jadi ya, dan waktu itu mahal banget tuh, jadi gue merasa wah ini barang berharga banget itu. Dan waktu itu masker kain kalau nggak salah belum ada gitu ya, masih masker biasa gitu. Jadi ya udah tapi itu buat sehari doang, karena waktu itu gue kalau nggak salah pengen beli makanan keluar, udah habis itu gue pakai masker, pas nyampe rumah gue buang, ya ganti yang baru gitu. Ya new normal old habit. Kayaknya gue kedepannya masih pakai masker sih, karena
lebih bersih juga, menjaga kebersihan muka gitu dan menutupi kejelekan gue. Anjir, dari nada gue udah kerasa banget. Gue kayaknya di episode kemarin juga ngomong gini ya. Bro, gue masih sedih banget bro. Tanggal berapa sekarang? 23 Mei, Senin, jam 4 sore. Masih sedih gue. Masih belum percaya sama apa yang terjadi gitu. It is what it is. No. Bukannya nggak rela, bukannya nggak ikhlas, cuma lebih ke heran aja sih. Kayak apa ya? Heran sama bingung. Kayak just like that gitu. Coba iya, just like that itu, kayak build up berminggu-minggu, berbulan-bulan, hancur seketika gitu. It's sad ya. Sangat menyedihkan gitu. Apa? Oh iya, pandemi. Di pandemi juga pas, jadi kemarin tuh masih ada pandemi kan, jadi pas pandemi itu gue juga ya deket sama satu manusia. aman dong ya, aman. Gue nggak pernah nyebut nama kok. Terus di era pandemi juga gue kemarin ganti status gue akhirnya setelah 5 tahun. Yang udah kenal gue lama pasti tahu maksudnya apaan. Gue seneng gitu, walaupun sekarang ya things change, sesuatu berubah cepet banget, dan gue nggak mensyukuri semuanya. Gue I don't know, apakah gue harus berjuang lagi? I don't know, kayaknya enggak. Kayaknya sih gue masih berusaha memproses semuanya gitu. Jujur gue masih belum bisa memprosesnya, masih bingung nih gue, masih ningnung gitu. Aduh, jadi gue kayak dead man walking aja ya, jadi kayak mayat berjalan aja. Gue nggak tahu tujuan gue gitu. Jadi gue cuma kayak robot ngikutin ini gue. Pagi bangun kerja, balik kerja main HP, kuliah pasti ditinggalin sih, soalnya kan ini lagi mental health gue kena. Gak lah, gue sedih-sedihnya, walaupun kemarin ngaruh sampai gue nggak ngerjain tugas karena gue bener-bener sedih banget waktu itu, nangis bener-bener. Apa ya, gue tuh dibilang ya, gue tuh kalau urusan yang lain itu kuat gitu, urusan misalkan kerjaan nih, mau dibentak, dipukul, dan itu real. Ini pernah kejadian, gue nggak mempan sih, mau lu pukul gue, mau lu ledek gue, ludahin gue, dan itu semua gue omongin, pernah gue alamin. Nggak mempan di gue. Lu mau ngapain dia, mau pukul gue, mau tembak gue masih bisa bergerak, masih bisa, kuat gue bro. Tapi kalau urusan makhluk kromosomnya apa sih? Kalau urusan makhluk karena ada dua kelamin tuh, makhluk kelamin yang satu kelamin yang biasa disebut yang kedua kali lah itu, kedua kali kelamin, perempuan ya. Terus ribet banget gue kalau urusan perempuan tuh. Gue anjir, lemah banget sumpah, lebih lemah dari serpian daun. Sumpah gue sentuh sekali aja udah langsung drop. Gue really drop, sakit, bisa jadi sakit beneran, bisa jadi sakit. Gue asam lambung naik, kalau enggak demam gitu. Itu ini real gitu. Gue nggak tahu kenapa, cuma gue emang aslinya ya, sombong nih, jadi emang gue aslinya penyayang, lemah lembut itu. Jadi gue sebenarnya kayak nggak mau disakitin. Gue pun gitu. Gue tuh selalu memperlakukan orang dengan sebaik mungkin, sehalus mungkin, sebaik-baiknya mungkin gitu gue. Dan gue juga setiap bertindak, setiap ngomong juga selalu gue pikir dulu, ini bakal nyakitin nggak, bakal ngeledek dia nggak, bakal nyakitin dia nggak gitu. Jadi ya mungkin bakal mikir, kelamaan lu gitu mah, itu mah jangan gitulah, udah beda zaman. Bodo amat sih, gue bakal tetap jadi orang baik sampai kapanpun gitu, karena emang gue pengen jadi baik aja. Gue ngerasa jadi orang yang dalam tanda kutip gak mikirin perasaan orang itu salah menurut gue ya. Menurut gue salah. Makanya ketika ada orang yang kayak ngomong, ketika ada perempuan itu yang ya bisa dibilang menyerang gue lah, jadi gue langsung KO, gue serius, dan langsung drop gue. Jadi ya my kryptonite kan, kelemahan gue tuh gampang. Lu bikin gue baper juga, lu gantung gue tiba-tiba, gue tuh murahan banget sumpah. Lu deketin gitu, lu chat apa gitu buat perempuan ya, lu chat apa gitu, hai ya. Lu chat atau enggak ya diajak teman boleh, atau enggak lu chatting aja terus sampai gue baper. Seminggu 2 minggu kemudian gue ditinggalin, udah sukses bikin gue sakit. Pasti gue sakit itu, pasti gue nangis, pasti gue sedih gitu. Dan gue nggak
paling sembuhnya lama, setahun kemudian. Like, aduh, gue nggak mau cerita, gue baru hampir aja keceplosan tuh. Kalau gue keceplosan cerita yang kemarin udah bahaya banget gue. Intinya gitu sih. Jadi beruntung nih orang yang denger ini sampai habis. Kalau gue emang sifatnya gitu, susah gue kalau urusan kayak gitu. Ya intinya 22 tahun single, apa karena sifat gue begini gue nggak tahu. Cuma ya kalau disuruh berubah gitu, misalkan yuk tarik ulur gitu, lu cuek lah sedikit enggak akan gue nggak akan ngikutin. Walaupun gue harus sakit hati karena ditolak karena dia nggak gitu, gue percaya sih yang namanya suka ya suka, enggak gitu. Bukan berarti apa, kalau dia nggak suka gue bukan berarti karena gue nggak narik ulur, gue ini enggak lah. Lagi pula gue ini orangnya bukan, I'm not a kid, you know, gue adult, I'm a man gitu. Kalau gue sayang sama lu ya gue sayang sama lu, gue bakal berikan segalanya, mengusahakan segalanya gitu, like everything segalanya gitu. Jadi ya nggak ada yang namanya tarik ulur gitu. Jadi ya lu pasti tahu, nggak akan gue permainin lu kok, tenang aja. Gue tuh kalau disayang nih sayang banget. Gue tuh kalau nggak sayang banget marah banget, bukan marah banget sih, nggak sayang banget, apa kebalikannya. Intinya gitulah. Gue tuh nggak bisa sayang aja pas sayang banget. Dan I don't know, gue bingung mau ngapain lagi sumpah. Bahkan gue biasanya tahu nih, gue udah kata-kata yang mau keluar dari mulut gue udah terekam di otak, tapi sekarang udah nggak ada nih, udah apa, logika gue udah nggak jalan nih, otak gue udah susah banget, udah karatan. Butuh apa ya, I don't know butuh apa, cuma masih berpikir ya, gue mau ngomong apa nih. Unscripted, of course unscripted. Gue jarang pakai skrip biasanya. Kalau yang apa tahunan kayak Unromantic Valentine tuh pakai skrip itu. Dan kedepannya gue nggak tahu pakai skrip atau enggak. Jadi ya ini udah mau jam 5, gue kayaknya mau balik. Ini ceritanya gue balik kerja. Jadi ya biasa. Gue kalau balik kerja tuh nggak langsung ke rumah, gue muter-muter dulu, tahulah kenapa. Ya, tahu kan, kalau cowok biasa ngerti kan. Apalagi dengan kondisi gue sekarang, wah, apa ya, naik motor gitu tanpa tujuan, kadang-kadang sampai nangis di jalan, dan it's meringankan sih. Gue nggak bilang melegakan, tapi meringankan. Cukup apa ya? Ya memang gitu harusnya. Kalau lagi sedih aja, jangan tahan gitu. Dan itu yang gue lakuin gitu. Jadi ya kayaknya udah dulu ya. Sekian, terima kasih. Gue jujur belum 100% sembuh dari kehilangan gue yang kemarin. Gue kehilangan sesuatu yang berharga banget. Sedih banget sampai sekarang, sampai detik ini. Yang itu belum sembuh, datang lagi kehilangan gue. Kali ini benar-benar sesuatu yang nemenin gue dari 2014, dari gue umur 15 tahun berarti. Ingat banget gue, Februari 2014 tuh kalau nggak salah tuh apa punyanya gue. Jadi gue kehilangan motor gue yang sebelumnya, yang lama, Beat tahun 2012 kayaknya deh. Terus yang warna hijau. Kalau orang yang udah kenal gue lama pasti langsung ngerti. Cuma karena gue kan khas banget tuh, gue kemana-mana pakai beat yang hijau. Cuma sekarang udah nggak ada. Sedih gue nangis, jujur gue nangis karena kalau dihitung-hitung, kalau diinget-inget kenangannya banyak banget gitu. Emang belum sebanding sama kenangan yang apa? Emang belum sebanding. Sorry. Kenangannya tuh benar-benar banyak. Gue tadi salah ngomong, typo. Kenangannya tuh benar-benar banyak banget gitu. Like, aduh, gue nggak bisa sebut satu-satu karena emang banyak banget. Dan ya gue sedih sih karena di akhir-akhir dia nggak ada, gue nggak nemenin gitu. Udah jarang gue cuci juga, udah jarang gue ke bengkel karena kan setelah gue punya motor baru, motor gue sendiri yang sekarang gue pakai, itu gue langsung kasih ke adik gue gitu. Ya waktu itu motornya belinya pakai orang tua, emang punya orang tua, cuma kan ya dikasih ke gue waktu itu buat
SMK ke SMK kan lumayan jauh tuh. Jadi ya that's it, sedih banget sumpah. Gue kan baru pulang kerja tuh ceritanya, gue harus nanya ke orang tua gue kan ya, "Ma, ini motor kemana?" "Dijual." Waduh, udah lah, gue lagi kecapean habis kerja langsung down lagi. Sedih yang kemarin belum sembuh nih, sedih lagi. Nangis gue sumpah. Gue bingung, gue dari kemarin kehilangan mulu. Apa gue bakal dapat sesuatu yang berharga atau I don't know, karena gue kehilangan dua hal yang berharga dalam waktu dekat gitu. Sedih banget karena kalau diingat-ingat ya banyak. Gue rawat banget, ke bengkel rutin, nyuci motor sendiri rutin. Cuma ya next time apa lagi yang kehilangan ya, gue bingung. Gue jujur aja kayak masih belum ridho, belum rela, cuma ya udahlah ya. Gue sih sabar-sabarin aja karena memang emang situasi lagi sedih-sedihnya. Gue bingung mau ngapain sumpah, karena apa, aduh. Jadi kayaknya segitu dulu. Enggak deh, sorry, enggak segitu dulu. Gue masih mau cerita tentang update gue yang kemarin. Jadi intinya sekarang gue sedikit lagi, menurut gue sedikit lagi nih udah mulai bisa bukan melupakan, bukan mengikhlaskan, tapi sedikit tenang lah, sedikit tenang sama yang terjadi belakangan ini gitu. Gue mencoba bangkit gitu, mencoba menyerang balik. Gue bakal pertegas sekali lagi, seberapapun masalah yang datang, seberapapun musibah yang datang, seberapapun bencana yang datang, gue bakal nangis. Enggak bercanda. Gue bakal bertahan, gue bakal terus sabar, tabah. Gue percaya di balik kehilangan ini ada makna yang bisa diambil, ada amanat yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa dipelajari lah gitu. Well, nothing lasts forever, nothing stay the same. So I jadi nyanyi gue. Ngomong soal nyanyi, gue